Oke, kita kembali lagi di Drive and Culinary Channel. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya, setelah kita bahas review singkat ya mengenai HRV, kita akan lebih detail lagi mengenai ada apa aja sih di bagian depan Honda HRV ini. Oke, kita mulai dari yang paling sebelah kanan. Oke, jadi di sini itu ada standar ya. Standar yang pertama itu adalah power window di keempat sisi kaca jendela mobil ini, dan dia hanya auto pada jendela pengemudi saja, tetapi auto ini udah di up dan downnya itu udah auto. Yang kedua, ini ada tombol lock and unlock ya. Ini enak nih, fungsi ada di sini, tidak usah secara manual kita menggeser tuas yang ada di sini. Kemudian ada window lock, berfungsi agar mungkin anak kita ya iseng buka-buka jendela, jadi kita bisa matikan dari sini. Kemudian electric mirror dan retract ya. Jadi dengan retract ini berfungsi ketika kita berada di jalan sempit, kemudian kita ingin menutupnya, jadi manual itu akan melipat sendiri. Tetapi ini belum auto retract. Jadi kalau auto retract, ketika mobil ini dikunci, dia akan mengunci sendiri. Tetapi jangan khawatir, jadi ada modul sebetulnya di toko-toko aksesoris, dia ada modul kita sematkan di dalamnya. Jadi si spion ini bisa melipat sendiri ketika dia kita kunci. Ya. Oke, selanjutnya sebelah kanan ini ada logo apa ini? Ini adalah logo PSG. PSG itu adalah Vehicle Stability Control. Jadi fungsi dari PSG ini, si mobil akan mendeteksi kalau misalkan ada resiko untuk tergelincir. Jadi dia secara otomatis pengereman di keempat rodanya itu bisa menyesuaikan, sehingga potensi tergelincirnya mobil tidak terjadi berkat adanya PSG tersebut. Oke, kita ke tengah. Nah, di tengah ini setir ini seperti review saya sebelumnya. Jadi setir ini bisa tilt dan teleskopik. Nah ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini bisa tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya itu jauh banget. Ini enak sekali kalau misalkan posisi berkendara kita itu antara kita mungkin dengan istri atau anak berbeda ya tingginya, posturnya, jadi bisa kita sesuaikan dengan posisi mengendarai atau posisi mengemudi mobil ini. Nah, jadi di HRV ini saya bilang ada 3 jenis, 3 tipe. Jadi ada yang S, E, dan Prestige. Kemudian untuk transmisi ada yang manual dan ada yang otomatis. Nah, yang kita lihat ini adalah tipe E. Jadi tipe ini tipe yang tengah. Bedanya dengan Prestige itu mesin dia masih 1500 dan tidak ada panoramic roof. Selebihnya sama. Ya, tapi orang tuh lebih suka yang ini, E CVT. Gitu, karena mesinnya 1500. Panoramic mungkin untuk di Indonesia nggak terlalu banyak dipakai ya, karena iklimnya yang memang tropis kayak gini nggak enak sih. Oke, pertama ada lingkar kemudi. Dia kulit jeruk, belum dilapisi kulit. Yang dilapisi kulit hanya Prestige. Jadi yang S sama E dia dilapisi oleh kulit. Kemudian di sini ada tombol pengatur audio. Nah, audionya di sana ya. Tombol pengatur audio ini kalau kita mau lihat fungsinya ya, kayak seperti biasa ya, ada lambang Honda. Kita lihat dia ada berbagai macam fungsi dari head unit GPC bawaannya Honda ini ya. Mulai dari, bisa dilihat ini ada Bluetooth audio, Bluetooth teleponi, sanggup dia. Kemudian radio, kemudian kita bisa masukin
model AP, radio tunernya, CD, DVD, MP3 bisa, USB juga bisa, iPod juga support ya. Nah, ini kembali lagi ke Bluetooth. Jadi pengoperasiannya cukup di sini, di tombol pengaturan audio ini. Dan kemudian sebelah kanannya ini ada tombol cruise control. Nah, Pak Jokowi ini ya, bukan bermaksud politik ya, tapi memang benar pembangunan era sekarang ini tol sudah bisa menghubungkan Pulau Jawa, jangankan Pulau Jawa, Pulau Sumatera juga ada, Sulawesi juga begitu, Kalimantan, ya alhamdulillah merata ya. Nah, kalau kita tinggal di Pulau Jawa, ini akan sangat efektif apabila dari ujung ke ujung Pulau Jawa itu kita pakai cruise control. Jadi cruise control ini fungsinya supaya kita tidak menginjak pedal. Ya. Pedal gas kita tidak injak. Jadi kalau misalkan kita mobil matic, kaki kiri kita istirahat nih, nggak ada injek-injek kupling. Terus kalau misalkan kita pakai cruise control, kaki kanan kita itu sama fungsinya kayak kaki kiri. Jadi kaki kanan kita itu akan beristirahat ketika cruise control ini kita aktifkan. Gimana cara mengaktifkannya? Kita lihat. Nah, ya. Lihat instrumennya sudah nyala ya. Nah, kalau kita review pada saat jalan tuh nggak safety ya, bahaya. Jadi kita review pada saat diam aja, tapi akan sangat jelas nih kita review ya. Jadi pertama, mobil ini harus melaju minimal di kecepatan 40 km per jam. 40 km per jam ke sana, tombol atau fitur cruise control ini bisa kita aktifkan. Dengan cara apa? Ya, katakan ini di jalan dia di angka 60 km per jam. Kita tekan cruise. Nah, muncul kan? Ada tulisan cruise main. Oke. Ketika cruise main ini artinya kita udah siap. Cruise control ini udah siap diaktifkan. Tinggal satu tahapan lagi. Tekan tombol set satu kali. Nah, ketika ditekan tombol set satu kali, maka speedometer ketika dia berada di, atau kecepatan ketika dia berada di 60, dia akan konstan di angka 60. Baik turunan ataupun tanjakan. Ya. Jadi kalau misalkan turunan atau tanjakan, dia akan tetap RPM itu menyesuaikan supaya dia di angka 60. Begitu. Nah, untuk meningkatkan kecepatan, kita ada logo di sini, ada plus. Ya, ada minus. Ya. Jadi kita tinggal pencet plus kalau ingin menambah kecepatan, minus untuk menurunkan kecepatan. Satu tekanan minus atau plus ini dia akan bertambah atau mengurangi 1,5 km per jam. Ya, kalau misalkan kita di 60, kita tekan plus, jadi 61,5 km per jam. Cukup mudah. Ya. Ada nanti trik supaya dia mampu ketika kita berada di jalan tol sanggup sampai 20 km per jam dengan menggunakan cruise control. Cruise control diaktifkan terus-menerus pun tidak bisa menjamin bahwa itu adalah metode paling hemat. Tapi ada cara dan triknya supaya BBM kita tetap hemat dengan mengaktifkan cruise control. Video selanjutnya kita akan lebih bermain detail tentang cruise control. Oke. Selanjutnya ada tuas plus dan minus. Nah, ini adalah pedal shift. Oke, pedal shift ini bisa kita aktifkan dengan memindahkan tuas persneling ini dari D ke S. Jadi dia harus di S. Maka akan bisa beroperasi si pedal shift ini. Dia ada 7 percepatan ya. Oke. Kemudian, nah ini ya RPM sama kecepatannya. Kemudian di sini ada tadi ya, kemarin saya sudah pernah bilang cukup lengkap. Dia jarak tempuh yang bisa ditempuh sama nih mobil 420 km lagi ya. Masih jauh nih ya. Rata-ratanya memang 17,6 ya. Sebelumnya itu 12,8. Nah,
Kita udah jalan 185 tambah 420, jadi 600 km nih mobil sanggup nih ya. Gitu. Kemudian setelah di sini kita akan sedikit ke sebelah kiri. Ini tombol start stop engine. Jadi Honda bilang untuk membuat awet nih tombol start stop engine, caranya adalah kita tekan dulu. Nah, ini kondisi mati ya, ini kondisi mati. Jadi jangan langsung diinjak remnya, jangan. Jadi rem itu harus dirilis dulu, kaki ke sebelah kiri dulu nih. Jadi tekan satu kali. Kalau kayak kunci tuh kita putar satu kali kan, cetrek, dia on. Oke. Kemudian kita tekan satu lagi. Strik. Nah, nyala kan? Nah, itu sama dengan kalau di tuas kunci itu ACC gitu ya, ACC gitu ya. Nah, setelah itu baru yang injakan ketiga kita tekan pedal remnya. Aduh, gelap ya saya. Nah, kita tekan pedal remnya, kemudian tekan engine start stop-nya. Maka dia akan menyala. Itu adalah cara supaya engine start stop-nya itu awet. Jadi memang harus menekan 3 kali engine start stop-nya. Begitu. Kemudian kita bahas lagi di sampingnya. Ada head unit tadi sempat dibahas. Kemudian di bawah head unit itu ada instrumen-instrumen AC. Jadi untuk tipe E dan Prestige itu sudah digital ya. Tapi kalau S itu masih puter-puteran kompor gas lah istilahnya. Oke. Untuk menyalakan AC, amannya itu pakainya yang ini, on off. Kelihatan ya? Nah, ini adalah on off, tombol on off. Tidak auto. Menurut saya itu jangan auto. Auto tuh langsung nyembur. Dia kalau auto tuh menyesuaikan ya, kipasnya itu langsung tinggi. Jadi kita pencet on. Nah, dia nyala kan? Kemudian ini kipasnya, ini untuk menurunkan, ini untuk menaikkan. Kalau ingin langsung menaikkan, jadi kita slide aja ke atas gini nih, slide. Nah, menurunkan langsung ke bawah, slide lagi ke bawah. Nah, kan? Jadi seperti itu. Jarang yang, ada juga yang tahu sih gitu, nggak spesial banget, cuman ada beberapa orang yang nggak tahu. Untuk arah semburan dia lengkap. Jadi ke arah kepala dan kaki aja, kemudian defogger, balik lagi ke kepala. Kemudian untuk suhu ya, sangat dingin nih dari 19 sampai 28. Sama ini juga, langsung aja ke bawah biar jadi low, slide ke bawah. Ini untuk rear defogger, kemudian ini front defoggernya. Oke, kisi-kisi AC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya 4. Ini aneh juga nih, HRP dia bikin ada 3 di sebelah kirinya. Oke, kita turun ke bawah, ada persneling. Dia lurus ya. PR, NDS, Drive and Sport. Ini model sportnya. Kemudian ini parking brake-nya udah elektrik ya, udah nggak pakai tuas-tuas lagi. Ini kebetulan di P ya, aktifin. Jadi kalau misalkan kita mau rilis nih, mau tidak diaktifkan nih, tinggal pencet. Kalau pencet maka dia akan, dan diinjek rem ya, pencet diinjek rem. Nah, enggak kan? Kemudian kita angkat lagi, nyala lagi. Oke. Di bawah electric parking brake itu ada brake hold. Brake hold ini fungsinya ketika kita di jalan raya. Ketika di jalan raya, kemudian ada lampu merah, posisi di D, kita pencet brake hold, maka dia akan mengerem secara otomatis. Dan ketika kita gas, maka pengeremannya akan menghilang. Kalau sudah di lampu merah atau di kemacetan, ini bisa ditekan lagi supaya brake hold-nya itu rilis sempurna. Oke, kemudian ini dia dari dashboard, panel instrumen AC, terus memanjang sampai dengan armrest. Jadi antara penumpang dengan driver itu dia terpisah ya oleh ini nih, adalah instrumen cluster yang di tengahnya. Dan armrestnya ini bisa maju mundurkan. Ini maju, ini mundur. Ya. Di sini ada cup holder 2 yang bisa diatur level tingginya nih, kalau misalkan kurang dalam
tinggal diratain aja kayak gini. Kalau misalkan dia supaya agak luar tuh tinggal dikasih sini aja ya. Untuk kursi pengaturan yang di sebelah penumpang itu maju mundur, kemudian sama reclining. Kalau di pengemudi maju mundur, reclining, sama up and down-nya ketinggiannya bisa disesuaikan. Oke. Selanjutnya di sebelah kiri. Nah, ini juga bagus nih ya. Jadi console box-nya kita buka secara soft opening. Jadi tidak brek gitu, langsung buka gitu, bikin kaget orang sih sebenarnya. Jadi karena ini sudah soft opening, jadi bukanya enak. Dia ada pegasnya di sini nih. Dan ini yang aneh sih menurut saya tuh. Kelihatan ya? Nah, di sini tuh ada bolong nih ya. Di sini ada bolong yang tembus nih sampai ke sini. Tangan saya tembus nih. Nah, kan tembus kan? Jadi ada tempat penyimpanan lagi di bawah nih. Gede sih lumayan. Itu untuk menyimpan koin atau masker di bawah kali ya, atau apalah itu. Bisa disimpan di sana. Oke. Pemirsa, mungkin kita cukup sekian untuk pembahasan di kabin depan Honda HR-V tipe E tahun 2016, dimana ini adalah HR-V generasi kedua pre-facelift ya. Bedanya dikit sih sama HR-V yang baru tuh. Kalau di interior tuh dikit banget bedanya, nyaris tidak terlihat ya. Jadi untuk 2021 ya, ini tahun 2021 ya, jadi kita beli nih HR-V yang tahun 2016 di harga 210 juta. 2016 harganya 210 juta dengan kilometer masih sangat rendah ya, 22.000. Ini asli record Honda. Saya udah cek di Honda Bekasi, Honda Karawang ya sama aja ya. Kemudian buku kitabnya juga masih lengkap, servis recordnya juga ada. Ini benar-benar mint condition nih mobil, memang nggak ada bunyi-bunyi aneh gitu ya. Yang dapatnya bagus nih mobil ya. Secara apa namanya, HR-V ya, HR-V juga termasuk mobil lumayan bagus lah. Itu di atasnya Jazz dia kalau kastanya itu. Kalau Jazz kan terlalu rendah ya, maksudnya rendah itu tidak terlalu tinggi ground clearance-nya. Nah, ini ground clearance-nya itu lumayan tinggi. Jadi ketika melibas jalanan luar kota yang kita tidak tahu tracknya itu, jadi sedikit lebih aman. Dia pakai ring 17, tapi bannya, profil bannya masih tebal. Itu jadi cukup nyaman lah digunain. Kemudian ini, oh iya, ini jadi cuman kameranya, kamera mundur aja ya. Nah, ini kamera mundurnya. Udah sih itu aja mungkin review kita kali ini. Nah, review berikutnya itu bagaimana cara menggunakan cruise control supaya irit ke bahan bakar. Nah, itu mesti disimulasikan nanti pada saat kita jalan mungkin ya. Tapi lihat kondisi. Kalau misalnya kondisi memungkinkan, kita bisa pakai. Kita bisa simulasikan. Baik, sekian dari Drive and Culinary Channel. Drive terus ya kita kulinerinya. Sebetulnya kemarin udah kuliner tapi belum kita review. Next mungkin ya kita bisa review ngedrive sambil berkuliner gitu. See ya, bye-bye. Kalau ada yang perlu di komen-komen buat masukan ke kami agar kami dalam pembuatan video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Salam sejahtera.